Selamat malam saudara-saudara sekalian. Malam. Sebelum kita memulai ibadah kita, kalau bisa yang di belakang agak maju supaya suara kita semua bisa menyatu, memuji dan menyembah Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini adalah hari terakhir untuk kita mengakhiri tahun 2022. Saya percaya kita semua masing-masing kita melewati, menjalani masa-masa senang, masa-masa sulit bersama Tuhan. Dan saya percaya pertolongan Tuhan kita semua rasakan. Penyertaan Dia yang begitu setia memelihara kita dengan kesehatan dan kekuatan. Sebab itu kita patut bersyukur. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyatakan rasa syukur kita kepada Dia. Sebab hanya Dia yang layak untuk menerima pujian syukur kita. Kita akan pujikan, kunaikan syukur padamu Yesus. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kunaikan syukur. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu, ya Tuhan. Engkau yang senantiasa memelihara setiap kami. Engkau yang senantiasa menjaga langkah-langkah hidup kami. Dari awal tahun ini sampai penghujung tahun ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memelihara setiap kami. Walaupun Tuhan, kami senantiasa meninggalkan Engkau, kami senantiasa berbuat jahat kepadamu Tuhan, tapi kami tetap dikasihi-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, malam ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan, untuk bersama-sama mengucap syukur, mengiring tahun 2022 ini Tuhan.
yang kami rasakan betapa besar berkat-Mu, betapa besar pemeliharaanmu, betapa besar kasih-Mu. Dengan puji-pujian, kami mau bersyukur kepadamu. Sebenarnya Tuhan itu tidak cukup. Tapi Tuhan biarlah kami mau sampaikan ini dengan sepenuh hati kami. Di tengah-tengah hujan sepanjang hari ini, kami bukan orang yang paling baik. Tapi Tuhan beri kesempatan buat kami untuk datang ke tempat ini. Kami percaya Tuhan, ini merupakan anugerah-Mu. Kami doakan Tuhan untuk setiap yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini Tuhan. Baik bagian musik, pemimpin pujian, bahkan sebentar yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, sehingga selesai ibadah ini, kami tidak pulang dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Semua katakan kasih setianya tidak pernah berubah. Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
bagi jemaatku saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapak-bapak katakan, ku siapkan hatiku kepadamu Tuhan. Yang wanita, biar kita berdoa. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat Penuhi kami Tuhan dengan kebenaran firman. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Semua katakan firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang Tuhan izinkan kami boleh pujikan kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau menerimanya dengan penuh sukacita juga. Kami yang telah memuji Engkau, kami boleh menikmati sukacita daripada Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikan kekuatan kepadanya di dalam segala kelemahannya. Apa yang sudah persiapkan Tuhan boleh jadi berkat bagi kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya mau ucapkan sebelum telat sampai tutup tahun ya, selamat hari Natal ya. Tahun barunya saya cicil dulu besok ya. Ya. Selamat hari Natal buat kita sekalian, terutama buat keluarga Pak Edi ya, Ibu Semu dan anak-anak cucu juga ya, dan keluarga besarnya Pak Edi juga yang di sini IGNC ya. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat dan yang paling penting adalah kesetiaan. Ya. Saudara, saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat Alkitab pada malam hari ini. Ada 2 ayat saudara. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 dan 17. 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan.
Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita baca 2 ayat ini saudara, biar kita boleh mengingat terus ayat ini bahwa Tuhan mengizinkan kita hidup pada masa lalu dan kita mau melangkah pada masa mendatang. Saya beri tema yang lama berlalu, sambut yang baru. Sudah siap saudara? Sambut yang baru. Saudara, yang disebut dengan kehidupan itu berarti ada gerakan, ada perubahan. Sedangkan kematian itu berarti tidak bergerak, diam. Makanya disebut dengan berhenti. Tidak bergerak lagi, berhenti. Beda orang yang hidup dengan orang yang meninggal tentunya salah satunya adalah dari gerakannya. Masih bisa bergerak enggak? Masih bisa bernapas tidak? Dan dia sudah berhenti, itu berarti sudah menyelesaikan kehidupan di dunia ini. Saudara, waktu yang kita terima di dunia ini berlangsung begitu cepat saudara. Ketika kita ingat kembali, kita memperingati atau menyambut tahun yang baru pada awal tahun. Sekarang kita akan tinggalkan dia. Setiap detik, setiap menit, itu semuanya ada perubahan. Bahkan ketika saya dan Anda berhenti bernapas, diam berdiri tidak bernapas, waktu pun berlalu saudara. Orang Tionghoa itu punya tradisi, kalau mau menyambut Imlek, mereka makan apa yang manis-manis itu, onde-onde. Gitu ya. Nenek saya bilang sama saya, kalau engkau makan, itu nanti umurmu tambah 1. Gitu. Ternyata saudara, gak makan pun tambah 1 saudara. Jadi saya gak mau rugi. Itu sebabnya minggu lalu, cepat-cepat saya bikin undi-undi, walaupun gak bulat gepeng saudara. Jadi engkau makan, tidak makan pun umurmu tambah 1. Suka gak suka, engkau mau lewati tahun 2022 ini. Saudara, jangan katakan, saya sudah menikmati 2022 ini dengan penuh kenang-kenangan. Saya tidak mau lewati itu semuanya. Saya mau tetap. Gak bisa saudara. Dia semacam pesawat terbang yang begitu cepat. Kita tidak bisa sentuh. Bahkan kita juga bisa melihat, mengejarnya saudara. Karena dia berlangsung, berjalan, melewati kita begitu cepat. Ada seorang pendeta katakan, waktu itu berjalan begitu cepat seperti anak-anak kecil yang di China itu kan, dulu kalau kita lihat di majalah-majalah, itu kepalanya itu ada jambul 1 gitu. Jadi dia lari begitu cepat sampai kita gak bisa tarik dari belakangnya. Karena jambulnya di depan saudara ya, lewati ya. Gak bisa kita kejar waktu itu. Konteks Alkitab yang kita baca, saudara, 1 Korintus 5, kita harus lihat ayat yang sebelumnya. Melukiskan konfirmasi dari seorang rasul yang tadinya bernama Saulus, dia bertobat, mengubah namanya menjadi Paulus,
Dan di dalam hidupnya langsung ada perubahan. Ia menegaskan bahwa apa yang akan diajarkan itu oleh dia sekarang bukan sekedar teori. Namun ia sudah mengalaminya. Ia sudah merasakannya. Ayat 11 mencatat, kami tahu. Coba perhatikan ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang lain. Kita belajar seperti itu, saudara. Kita tahu siapa Tuhan kita. Bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Bukan hanya kita terima sendiri, tapi kita belajar seperti Paulus. Kita akan berusaha meyakinkan orang lain. Bagaimana cara kita meyakinkan orang lain? Untuk meyakinkan orang lain, kita harus mengalaminya terlebih dahulu. Kita harus percaya terlebih dahulu. Kita harus menerima dia sebagai juru selamat terlebih dahulu, baru bisa ceritakan pada orang lain, dia itu loh, Yesus itu loh juru selamatmu. Soalnya yang menjadi pertanyaan, bagaimana Paulus meyakinkan orang? Berdasarkan 2 ayat Alkitab yang kita baca, saudara, saya akan menjelaskan beberapa hal berhubungan dengan tutup tahun pada malam hari ini. Yang pertama, saudara, kesalahan dari konsep yang lama, yaitu kualifikasi dari Paulus yang lama. Ayat 16 Paulus katakan, dulu aku menilai seseorang menurut ukuran manusia. Kembali kepada ayat yang kita baca. Dulu penilaian manusia itu artinya apa? Mengharap pujian. Mengharapkan perhatian. Apa yang diharapkan daripada orang terhadap yang dia lakukan, yaitu pujian, penghormatan. Saudara, orang itu senang kalau dia dipuji. Kalau dikritik, wajahnya itu jadi seperti pepaya katanya. Kalau dipuji senang dia. Tapi ada orang, saudara, gak ada di sini ya. Ada orang, saudara, dia suka memuji orang. Tapi buntutnya dia jatuhkan, saudara. Ya. Saudara mungkin pernah punya teman seperti gitu ya. Gak usah teman sama dia lah ya. Kalau dia memang gak mau puji kita ya jangan suruh puji-puji lah. Puji buntutnya jatuhkan kita. Atau dia puji kita tapi apa? Dari depan kita saja. Di belakang mencaci kita. Bukan saudara-saudara ya. Saudara, istri saya, Ibu Susan pernah bercerita suatu hari dalam suatu pertemuan, satu acara, dia duduk dengan seorang ibu. Ibu itu gerusak-gerusuk, geser sana, geser sini. Sementara istri saya kan nggak tahu dia kenapa dia gerusak-gerusuk, mungkin ada masalah apa gitu ya. Tapi si ibu yang duduk di sebelah dia itu tidak sabar. Lalu selesai acara, selesai kebaktian begitu, dia tanya Ibu Susan, Bu, gak lihat apa yang saya bawa ya? Ibu Susan bilang, enggak. Ini loh, saya bawa tas. Ini bermerek loh. Hamba Tuhan, istri hamba Tuhan kan gak biasa pergi beli-beli yang bermerek kan ya. Bermerek tapi bukan yang mahal-mahal begitu. Tapi dibilang ini bermerek. Istri bilang, oh ya? Gak mau tahu harganya gak? Dia sebutkan. Ini resepnya loh. Apa? Ini resepnya. Dikasih lihat lagi. Kalau gak percaya, saudara. Dia ingin supaya orang lihat. Sekali lagi, gak ada di sini saudara ya. Saya tahu saudara bawa yang bermerek tapi gak dipamerkan. Nanti jangan pulang
Tadi gak lihat apa yang saya bawa gitu ya. Nah saudara, orang suka dipuji. Yang bermerek, dia suka dipuji. Itu konsep lama dari penilaian Rasul Paulus. Dia katakan selama ini salah menilai menurut ukuran manusia. Jadi kita sering menilai orang menurut ukuran manusia. Ukuran Tuhan itu beda, saudara. Ukuran manusia itu apa? Kaya. Banyak duit ukuran manusia. Ukuran manusia itu apa? Tampan. Seperti yang di depan saudara itu. Ya. Ukuran manusia apa? Ukuran manusia itu dia bisa loyal, saudara. Itu ukuran manusia. Tapi ukuran Tuhan apa? Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, manusia itu melihat apa yang ada di depan mata. Tapi Tuhan melihat yang di dalam. Jadi ukurannya, kualifikasinya, standarnya beda. Rasul Paulus sadar bahwa ia pernah menilai orang dengan ukuran manusia. Ketika ia belum bertobat, ia menilai negatif pengikut Kristus. Bahkan ia menilai Kristus begitu rendah karena ia belum percaya. Biasa saudara, orang yang belum percaya, belum mengalami, dia suka-suka hati, tanda kutip bisa kurang ajar terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus. Bisa berbuat semena-mena. Tapi Tuhan itu baik ya. Saya mendengar banyak kesaksian. Ada orang yang dulu tidak percaya, tetapi Tuhan berikan dia kesempatan untuk percaya. Ada anugerah. Sehingga apa saudara? Sehingga dia merasakan begitu besar kasih Tuhan. Dia bisa merasakan begitu besar anugerahnya. Dia boleh bersaksi. Dia boleh ceritakan kepada orang lain. Nah itu yang merupakan satu kesempatan dia untuk meyakinkan orang lain. Saudara, itu sebabnya saudara kita sering berpikir, saya ini apa artinya lah. Saya banyak berbuat kejahatan. Saya banyak menyakiti orang. Saya banyak menyakiti Tuhan. Saudara, seringkali apa yang kita perbuat di depan manusia itu kelihatannya aman-aman saja. Tapi ketika kita berhadapan dengan Tuhan, itu terbuka semuanya. Disitulah baru kita rasakan aku tidak layak. Aku tidak layak. Saudara, ketika seseorang berkata aku tidak layak, itu berarti dia boleh merasakan bahwa dia akan mendapat sesuatu yang merupakan anugerah, yang tidak sepatutnya, yang tidak seharusnya, yang tidak boleh diberikan kepadanya, tapi diberikan kepadanya. Maka dia katakan, aku tidak layak. Kesombongan membuat orang menganggap diri layak. Aku sudah berbuat baik kok. Seperti dua orang yang sedang berdoa di bait Allah kan. Yang satu katakan, aku ini loh sudah memberikan persembahan, menolong orang lain, menuruti semua hukum. Gak seperti orang di sampingku itu. Tapi orang di sampingnya itu, dia tidak berani menengadah ke atas. Seakan-akan dia mengatakan, aku inilah orang berdosa. Ketika dia katakan, aku inilah orang berdosa. Dan Tuhan konfirmasi, melayakkan dia. Itu berarti anugerah Tuhan. Saudara, sebenarnya kita tidak layak melewati tahun 2022 bukan?
Ada banyak kesulitan yang kita alami mungkin dalam pergumulan hidup kita. Ada banyak kesulitan dunia, satu persatu kita lihat orang dipanggil Tuhan. Bahkan orang-orang yang kita perkirakan dia sakit loh. Perkiraan manusia itu selalu meleset saudara. Ya, perkiraan manusia itu selalu tidak benar. Hanya perkiraan daripada Tuhan yang paling benar. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara, apa yang diperkirakan oleh manusia itu, karena manusia tidak tahu hari esok. Hanya Tuhan Allah yang mengerti hari esok. Yang tahu hari esok kita. Bahkan sedetik lagi sekarang ini kita gak tahu apa yang terjadi. Tapi Allah mengetahuinya. Itu sebab saudara yang dikasih Tuhan. Karena hanya Allah yang mengetahui itu semuanya. Maka dia juga mengetahui kehidupan kita. Dia mengetahui apa yang kita alami dalam hidup ini. Dan janjinya itu saudara bukan PHP saudara. PHP itu pemberi harapan palsu. Tapi PHP yang saya maksud adalah pemberi harapan pasti saudara. Janji daripada Tuhan memberikan pengharapan pasti kepada umatnya. Jadi ketika Rasul Paulus katakan dulu aku menilai orang dengan ukuranku. Sekarang aku menilai orang dengan ukuran Kristus. Soalnya kalau hari ini kita belajar seperti itu, kita merasa kita gak ada apa-apanya. Kalau kita menilai diri kita menurut ukuran Kristus. Karena kita tidak bisa bohong di hadapan Kristus. Di hadapan manusia kita bisa bohong. Kita bisa kelabui, saudara. Kita bisa orang Indonesia katakan dulu saya pernah tinggal di kampung, ngapus-ngapusi gitu ya, bisa ngapus-ngapusi gitu, bisa dibohongi. Tapi kita gak bisa menghapus-ngapusi Tuhan bukan? Semua terbuka karena penilaian daripada Kristus itu yang paling benar. Yang kedua saudara, kalau tadi Paulus itu menilai dari konsep yang lama yang salah, maka yang kedua adalah ada pembaharuan konsep, ada transformasinya. Sebagai pengikut Kristus saudara yang sejati, Rasul Paulus benar-benar merasakan anugerah Tuhan. Dia begitu jahat saudara, ia benar-benar mengalami perubahan. Dia begitu bobrok saudara, tapi ia benar-benar ada perubahan 180 derajat saudara. Semangatnya berkobar-kobar pada masa lalu untuk membunuh pengikut Tuhan. Tapi Tuhan ubahkan semangatnya tetap berkobar-kobar, tapi sekarang apa? Meyakinkan orang supaya apa? Supaya percaya kepada Kristus. Dahulu ia menyerang, sekarang dia membimbing orang menjadi pengikut Kristus. Sekarang ia mengajar, sekarang ia mau membawa orang supaya datang kepada Kristus. Ayat ke-12 saudara, saya bacakan buat kita. Di 2 Korintus 5 ayat 12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk membegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiria dan bukan batinia. Paulus berkata, ia tidak menguasai diri dalam pelayanan. Jadi untuk melayani Tuhan, dia tidak mau menguasai dirinya. Artinya apa saudara? Ia mau lepaskan dikuasai Tuhan. Mau bebas, tidak mau terkekang untuk melayani Tuhan. Saudara,
kita mesti belajar seperti Rasul Paulus ya. Saudara, sadar atau tidak, kita bisa terkekang untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur Ibu tadi bersaksi. Ya, sangat masuk di malam ini, saudara. Dia katakan dia handicap. Punya alasan untuk tidak melayani. Benar gak? Punya alasan untuk berdiri di sini. Saya susah kok bawa tongkat, tadi saya lihat dia. Punya alasan untuk itu. Tapi dia mau tetap datang. Wah, ini seperti Paulus katakan. Aku tidak berusaha menguasai atau menahan diriku untuk melayani. Artinya apa, saudara? Artinya kita semuanya katakan aku mau berusaha tidak menguasai diri kita untuk melakukan yang terbaik buat orang lain. Tidak menahan, tidak menunggu, tidak menunda. Karena apa, saudara? Karena kita tunda pun waktu berlalu. Kita gak lakukan pun waktu berlalu. Tidak akan berhenti waktu itu. Bahkan sampai pada kita berhenti bernapas pun, waktu pun berlalu. Kita berdiri di sini, saudara duduk di sana, waktu juga berlalu, saudara. Saudara, Paulus itu capek gak kira-kira? Dia capek. Paulus itu susah gak? Dia susah. Dia disiksa. Masuk dalam penjara. Dia dihukum, saudara. Sulit gak bagi Paulus untuk melayani? Sulit, saudara. Menderita gak dia? Menderita. Tetapi ia tidak mau berhenti. Ia tidak mau menahan dirinya. Karena gara-gara penderitaan. Semangatnya, dia tetap giat. Karena itu, saudara, siapa yang ada dalam Kristus, dia katakan, ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Jadi, kalau kita berada di dalam Kristus, kita ini tetap menjadi baru. Tidak expired, saudara. Saudara, melayani Tuhan tidak pandang umur, saudara. Waktu boleh berlalu, tapi melayani Tuhan tetap. Bahkan lebih semangat. Saudara, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus tatkala ia berada di Makedonia. Dan suratnya dikirim ke jemaat Korintus. Kenapa? Karena Paulus diragukan kerasulannya. Makanya ia menjelaskan bahwa ia ini seorang pelayan yang sungguh-sungguh. Pelayan yang sudah diubahkan. Pelayan yang benar-benar mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Paulus membandingkan dengan ciptaan baru dengan orang-orang yang hidup dalam Kristus. Yakni semua orang yang baik, baik itu laki-laki, perempuan, yang hidup dalam Kristus adalah ciptaan baru. New creation, ciptaan baru. Istilah ciptaan baru sesungguhnya merupakan istilah baru, saudara. Tidak ada yang kenal istilah ini pada waktu itu. Bahkan tidak ada dalam filsafat Yunani. Paulus mengatakan ciptaan baru dengan masalah iman. Bukan dalam bentuk fisik. Bukan berarti Paulus berubah orangnya dari yang talinya hitam manis jadi putih, bukan. Jadi glowing istilahnya, bukan. Ya. Paulus tetap Paulus. Tetapi ia bukan yang dulu lagi. Sebagian kita pernah mengalami atau mendengar lagu gini. Saya lupa judulnya. Aku masih seperti yang dulu. Nanti Ibu Seli nyambung ya. Kasih selesaikan. Tapi orang Kristen mengatakan apa? Nyanyinya beda. Aku berubah, sungguh ku berubah. Kalau dia belum percaya pada Tuhan, aku masih seperti dulu. Waktu kita katakan aku masih seperti dulu, semangatnya itu
Dia gak bisa katakan, aku masih seperti dulu. Gak bisa gitu. Karena aku masih seperti dulu tuh, semangatnya itu turun, saudara. Aku masih seperti dulu. Tapi kalau aku berubah, semangatnya langsung naik, ciptaan baru. Paulus tidak berkata, siapa yang ada dalam Kristus akan menjadi ciptaan baru, bukan. Bukan akan. Tetapi saudara, ia juga tidak katakan siapa ada dalam Kristus, mudah-mudahan jadi ciptaan baru, juga bukan. Tapi dia katakan siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Bentuknya sekarang, saat ini. Jadi kalau saudara katakan aku di dalam Kristus, saudara itu ciptaan baru. Kalau berani mengakui ciptaan baru, itu berarti ada pembaharuan dalam hidup kita. Amin, saudara. Sekali lagi, kalau berani mengakui ciptaan baru, berarti ada perubahan yang baru, saudara. Tapi aku ciptaan baru, tapi masih model yang lama. Kan nggak bisa begitu ya. Dia harus ada perubahan yang baru. Saya sering mendengar banyak orang bercerita demikian. Dulu, waktu aku masih muda, aku semangat melayani. Aku memberikan persembahan, mendukung pekerjaan Tuhan loh. Aku semangat sekali mengajak orang datang kepada Tuhan. Aku kerjakan banyak sekali pekerjaan Tuhan di mana-mana dulu. Tapi sekali lagi, firman Tuhan malam hari ini ingatkan pada kita bahwa yang dulu itu sudah berlalu. Jangan terbuai dengan masa lalu. Jangan terlena. Banyak orang yang datang dari Indonesia, sekali lagi bukan saudara. Dia cerita dulu saya ini kerja pangkatnya ini. Dulu anak buahku banyak. Tapi datang ke sini kan karena tidak tamat sekolah di sini, kerjanya tentunya gak punya anak buah, saudara. Dia jadi anak buah orang lain. Tapi dia cerita dulu. Kita bicara hari ini, saudara. Bagaimana keadaan kita? Jika yang lalu kita mengalami kesulitan, kesusahan, itu dulu. Sekalian kita pernah mengalami kesulitan itu dulu. Dulu kita berjuang, dulu. Lalu sekarang bagaimana? Sekarang apa yang kita lakukan? Hanya berpangku tangan? Hanya berdiam diri? Saudara yang saya katakan Tuhan, jika dahulu kesulitan datang, kita hanya pasrah, maka ada Kristus, kesulitan datang pun kita tetap berjuang. Kenapa? Karena kita hadapi bersama dengan Kristus. Kalau dulu kita alaminya sendiri, sekarang ada Kristus jadi backing kita. Kalau dulu kita merasa berjuang, tidak ada bantuan, sekarang ada bantuan. Maka kita tidak perlu takut, saudara. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Yang ketiga, saudara, konsep yang diperbaharui. Jadi kalau yang pertama tadi konsepnya salah, konsepnya dia pakai konsep yang lama, maka sekarang kita masuk ketiga, yaitu konsepnya itu sudah diperbaharui. Yang akan kita pelajari hari ini. Yang sudah benar-benar
diperbaharui oleh Tuhan tentunya. Dunia ini sangat kejam, saudara. Perubahan dalam hidup kita ini selalu terjadi. Perbuatan salah kita itu selalu diingat orang. Saudara, kesalahan satu dapat menghancurkan kebaikan yang 1000, bahkan 1.000.000, saudara. Gara-gara satu kesalahan. Jadi manusia itu lebih ingat akan kesalahan kita daripada kebaikan. Tapi kita bersyukur, konsep yang diajarkan oleh Tuhan, dia mengirim anaknya yang tunggal ke dunia ini, dia menghapus, membersihkan, bahkan dia membenarkan kita dari kesalahan tersebut. Yang penting kita bertobat. Makanya seringkali banyak anak Tuhan yang putus asa karena pertobatannya tidak dianggap sah. Paulus juga begitu. Rasulnya itu dicurigai. Kerasulannya itu diragukan. Ada banyak orang yang sudah bertobat masih dicurigai, saudara. Kenapa, saudara? Karena manusia itu lebih ingat akan dulu pernah berbuat salah. Kalau sudah diperbaharui, beda, saudara. Karena sudah diperbaharui oleh Kristus, maka ada perubahan. Zaman digital, sekarang media sosial. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ngomong, orang catat, saudara. Ya, orang catat. Orang ingat, bahkan terekam melalui video. Pengalaman Paulus jelas sekali, tatkala matanya buta, karena pertemuan dengan Yesus melalui cahaya yang bersinar, dia bertemu dengan orang yang bernama Ananias, orang itu takut, saudara. Kenapa? Takut kalau Paulus itu berulah kembali. Takut kalau jangan-jangan ia dibunuh, saudara. Kita selalu ingat kesalahan orang. Tapi Tuhan datang ke dunia ini menghapus dosa-dosa manusia. Saudara, Sakius, dia itu punya banyak kesalahan. Pemungut cukai yang jahat zaman itu. Orang benci kepada dia. Orang menghindari dia, tidak mau berteman dengan dia. Tapi apa yang dia rasakan dari Tuhan. Yesus katakan, "Hai Sakius, turunlah, aku mau tinggal di rumahmu." Yesus seakan-akan mengatakan, "Mari Sakius, aku mau jadi temanmu." Ketika orang di luar tidak mau jadi temanmu, aku mau jadi temanmu. Karena aku tahu engkau telah diubah. Akan terjadi satu mujizat yang besar. Hidupmu akan diubah. Saudara yang saya kasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari pada malam hari ini? Sesuai dengan judulnya, yang lama berlalu, sambutlah yang baru. Kita banyak yang lama daripada kita yang menjadi kebanggaan. Yang lama yang jadi kesuksesan. Yang lama yang menjadi buat kita terkenal. Yang lama yang membuat kita hebat. Dan kita terbuai di situ saja. Hari ini firman Tuhan ingatkan, mari jangan terbuai. Jangan terlena. Semuanya itu sudah berlalu. Hari ini apa yang engkau lakukan untuk Tuhan? Saudara, ketika kita duduk di sini, kita merenungkan kembali 365 hari, masih kurang berapa jam. Apa yang kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan kita?
terus terang saudara, kita habiskan banyak waktu untuk yang lain. Ada teman saya tanya, kenapa kamu pagi-pagi, kenapa kamu sudah jarang ke gereja? Dia bilang, bukan jarang, gerejaku diganti jamnya. Dari jam 10 pagi jadi jam 9. Saya bilang kan masih sudah siang itu. Dia bilang, repot dong. Saya bangun harus pagi-pagi. Bangun jam 6 gak sempat. Saya bilang, masa gak sempat? Iya, saya mandi tambah bersolek perlu 2 jam katanya. Mandi tambah bersolek 2 jam. Itu dia ngomong saudara, belum lagi transport kalau macet ke gereja. Saudara berapa jam tadi waktu datangnya? Hujan-hujan, maka Tuhan kadang mau hukum kita secara tidak langsung ya. Pakai kamu masker, gak usah bersolek gitu. Gak usah gincu bisa datang gereja gitu ya, iya kan? Karena Tuhan tidak melihat gincu kita. Lihat hati kita. 2 jam saudara. Saya bayangkan kalau lihat 2 jam kali 365 itu hanya ke gereja saudara. Duduk di gereja hanya 1 jam. Bersolek 2 jam. Sekali lagi gak ada sini, gak ada. Rugi soalnya kalau saudara bersolek bagus-bagus, tadi dikasih makan enak, hilang semuanya. Itu berarti kita sudah menghamburkan waktu kita seberapa banyak. Itu hanya masalah bersolek. Belum lagi dia membalas WhatsApp. Ya kan? Kalau dulu ada lagu dari anak-anak, bangun pagi, ku terus mandi. Sekarang bangun pagi, ku cari HP. Setelah itu ku tidur lagi. Apalagi waktu dingin kota ya berapa minggu di Amerika ini. Saudara, kalau itu yang kita lakukan, ini hanya contoh saudara. Saudara tidak ikut-ikut saudara, gak apa-apa, berarti benar. Tapi saudara mungkin sibuk dengan yang lain. Saudara mungkin korbankan waktu saudara dengan yang lain, saya gak tahu apa itu. Tapi hari ini, firman Tuhan ingin ingatkan pada kita, mari jangan menyanyiakan hidup kita. Karena tugas kita belum selesai. Kemarin katanya ada 2 anggota yang baru panggil Tuhan. Tugasnya sudah selesai, mereka sudah aman. Dia sudah aman, tapi kita belum selesai. Jangan ulangi lagi. Tanggalkan yang lama. Mari kita raih yang akan datang. Mari kita berdoa. Saudara yang saya kasih Tuhan, jikalau engkau merasa hidupmu penuh kesuksesan pada masa-masa lalu, dan engkau senantiasa merasa bangga itu semuanya, merasa hebat bahkan sombong, Tuhan ingatkan, mari berubahlah, perbaharilah dirimu. Kalau kita merasa gagal pada masa lalu, kita merasa berdosa hidup kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, kita merasa kita tidak sanggup, kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Malam hari ini saya katakan, Tuhan mengasihi kita semuanya. Mari perbaharui juga hidup kita. Soalnya kalau selama ini kita sudah menghambur-hamburkan waktu kita begitu banyak untuk yang lain, untuk yang sia-sia, untuk yang tidak berguna, bahkan untuk diri sendiri. Maka malam hari ini Tuhan ingatkan pada kita, mari kita berubah, perbaharui hidup kita, supaya tidak seperti itu lagi.
Saudara, kita mesti mengakui sendiri di hadapan Tuhan. Karena kalau kita diam pun, waktu berlalu. Kita tidak berbuat apa-apa pun, waktu berlalu. Itu sebab kita harus lakukan sesuatu. Kita harus berbuat sesuatu selama kita masih diberi kesempatan untuk kita melakukannya. Camkanlah itu saudara, dan mari kita bangkit bersama-sama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara sekalian yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kehidupan Anda, menyertai kesehatan Anda, menyertai keluarga Anda, pekerjaan Anda, keluarga Anda semuanya, sanak famili, menyertai kerohanian Anda, menyertai seluruh kehidupan Anda, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.